Selamat sore, saudara kasih, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita beribadah. Kita akan memulaikan ibadah doa penyembahan kita dengan kita memuji Tuhan, menyanyikan lagu pujian. Kita akan nyanyikan lagu pertama, Kasih Tuhan Tak Berkesudahan. Haleluya. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi. Kasih Tuhan, kasih Tuhan, sambil kita bangkit berdiri, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Haleluya. Sepanjang jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi. Sepanjang masa jiwaku merindu, sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi. Sekali lagi, sepanjang masa jiwaku merindu, sepanjang masa jiwaku
Haleluya. Benar Tuhan, hanya karena kemurahan-Mu saja membuat kami ada sebagaimana kami ada sekarang Tuhan. Oleh sebab itu itulah menjadi kerinduan jiwa kami. Kami tidak ingin terpisah dari kasih-Mu Tuhan barang sedetik pun. Sebab di luar kasih-Mu yang ada hanya penghukuman dan kebinasaan, kegagalan. Semua yang memaitkan hidup ada di dalamnya. Tetapi dalam kasih-Mu Tuhan, penderitaan sekalipun akan kami terima sebagai suatu kebahagiaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sore menjelang malam hari ini kami ada di hadapan-Mu. Kami akan menyembah Engkau, namun kami akan memuji, membesarkan Engkau dengan lagu pujian. Dan biarlah lagu pujian yang kami naikkan bukan hanya sekedar lagu yang keluar dari mulut bibir, tetapi biarlah itu keluar dari dasar hati kami, suatu pemujaan, suatu penyembahan kepada Engkau yang sangat tulus dan sangat murni. Dan semoga itu boleh menjadi sesuatu yang menyenangkan Engkau, bagaikan dupa yang harum, yang asapnya naik sampai di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyadari roh jahat selalu mau mengganggu kami. Oleh sebab itu layakkan kami panggil nama-Mu untuk mengusirkan kuasa kegelapan itu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala roh jahat setan kami usir semua pergi dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa. Segala roh jahat kami panggil, kami usirkan semua, darah Yesus berkuasa. Dan biarlah urapan Roh Kudus-Mu mengurapi kami, urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga kami dilayakkan, kami dimampukan. Demikian juga dengan anak-anak-Mu semua dilayakkan, dimampukan untuk menerima berkat-berkat surgawi yang akan kami alami. Baik mulai kami menyembah, memuji Engkau, mendengar firman dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih, bertahtalah di atas ibadah kami. Layanilah Tuhan, Engkau datang sebagai imam besar melayani ibadah ini Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Kita akan lanjut dalam lagu Psalm nomor 29, hanya Engkau yang kusembah. Haleluya. Hanya Kau yang kusembah, Allah Maha Esa, yang memiliki hidup kita. Hanya Kau yang kupuja, Allah Maha Kuasa, Kau pencipta alam semesta. Kurindukan selalu pribadi-Mu dalam kehidupanku. Dekatlah padaku selalu, hanya dalam tangan-Mu amanlah hidupku. Hatiku rasa damai selalu. Kor ayat yang kedua. Kurindukan selalu pribadi-Mu dalam kehidupanku. Dekatlah padaku selalu, hanya dalam tangan-Mu amanlah hidupku. Hatiku rasa damai selalu. Ayat 2 dari atas. Hanya Kau yang berkuasa atas hidup hamba, sebab Engkaulah penyelamat jiwa.
hanya Engkaulah Raja atas segala raja, yang berkuasa selamanya. Ku rindukan selalu kehadiran-Mu. Ku tinggikan nama-Mu, nama Yesus kekasihku. Hanya Kau yang ku cinta, Engkau yang ku puja, sebab Kaulah anak domba Allah. Bait yang kedua ayat 2. Ku rindukan selalu pribadi-Mu dalam kehidupanku. Dekatlah padaku selalu, hanya dalam tangan-Mu amanlah hidupku. Hatiku rasa damai selalu, hanya dalam tangan-Mu, hanya dalam tangan-Mu amanlah hidupku. Hatiku rasa damai selalu. Haleluya. Ya, kita akan nyanyikan lagu doa dapat mengubahkan segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu, sebab doa mengubahkan segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya. Gantinya doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti batang air di tangan-Mu, mengalir kemanapun Kau mau. Ku berlutut mata-Mu, doa mengubah segala sesuatu. Ke atas lagi. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri
kekecewaan di depanku, mengecewakan perasaanku. Ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubahkan segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Ku bertiup tangan air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Haleluya. Kita sampai pada lagu yang terakhir sebelum kita masuk dalam doa. Kita akan menyanyikan seperti wanita yang mengurapi, menangis di bawah kakinya Tuhan. Kita akan bangkit berdiri, kita akan nyanyikan dengan sungguh-sungguh mohon kekuatan dari Tuhan untuk memberikan kita kesetiaan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sekali lagi, seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Kor sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sudah dikasih Tuhan, biar malam hari ini saat kita menyanyikan lagu Ku Tetap Setia, bukannya sekedar kita menyanyi, tetapi suatu ekspresi jiwa. Ini suatu tekad, ini suatu janji kepada Tuhan bahwa kita mau setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dengan hidup kita, ada banyak hal yang menyakitkan kita, tapi satu hal, bahwa kalau kita setia sampai akhir, sampai Dia datang kembali, maka ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan hanya bagi setiap orang yang mau setia. Oleh sebab itu, saudara yang ada di rumah, ayo, saya mau ngajak, ayo kita setia. Dalam banyak hal kita sudah tidak setia, tapi biar kita menyanyikan satu ikrar kita, Tuhan, saya mau setia sampai Engkau datang kembali.
Kita nyanyikan dari atas seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sekali lagi. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai ku dapat mahkota, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi, haleluya. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Ampuni kami Tuhan. Berulang-ulang kami mengucapkan kata-kata ini, tetapi berulang-ulang kali juga kami gagal. Namun berikan kami kesempatan untuk setia, benar-benar kami dapat mewujudkan tekad kami, kerinduan kami untuk setia kepadamu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami ini, apapun yang sedang kami jalani, supaya kami boleh mengalami Tuhan, bahwa tidak percuma Engkau memberikan kami hidup dalam tubuh ini, bahwa pada akhirnya ada mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, mahkota yang tidak akan layu, boleh kami dapatkan sebagai wujud kesetiaan kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak setia, namun biarlah kesetiaan yang ada padamu Engkau transfer, Engkau alirkan dalam hidup yang tidak setia ini, supaya dengan demikian kami ada kemampuan untuk setia sampai akhir, sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada anak-anak-Mu, walaupun kami sebagai hamba Tuhan yang biasa, yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Namun kami melihat bagaimana Engkau mengasihi jemaat ini. Engkau memakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan ini untuk menjadi saluran berkat, sehingga anak-anak-Mu tidak merasa dibiarkan sendiri, tetapi ada sosok Gembala Agung ada di tengah-tengah kami. Kami boleh merasakan Engkau sangat nyata, Engkau ada bagi kami Tuhan, menyertai kami dalam setiap langkah kami. Kuasa kegelapan mau mengganggu kami saat kami mendengarkan firman-Mu, kami akan panggil nama-Mu, mengusirkan segala pekerjaannya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala roh jahat setan kami usir semua pergi dalam nama Tuhan Yesus, Daris berkuasa. Dan biarlah urapan Roh Kudus-Mu mengurapi kami, urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu, urapi sekalian. Layakkan hamba-Mu menunaikan tugas menyampaikan firman-Mu, sehingga jemaat
boleh merasakan perhatianmu, sentuhanmu, lawatanmu yang mengubahkan dan yang membahagiakan kami. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah sakit, di tengah-tengah penderitaan, di tengah kekurangan, kami boleh merasakan Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau tidak membiarkan kami, Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, saudara. Ya, petang menjelang malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mengarahkan doa penyembahan kita petang hari ini. Saya ambil di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-6, ayat yang terakhir, yaitu pada ayat yang ke-15. Ya, saudara temukan dalam Alkitab masing-masing dan berusaha untuk membaca secara bersama, walaupun mungkin dalam banyak hal kita tidak tahu apa yang kita boleh dapatkan dari firman ini dalam pergumulan kita, perjuangan kita, kebutuhan kita. Tapi saya sangat percaya kalau saudara tulus, saudara polos hati untuk menerima apa saja, maka pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin berikan buat kita. Ya, kitab Kisah Rasul pasal yang ke-6, ya, Kisah Rasul pasal yang ke-6, pada ayat yang ke-15, ya, ayat yang ke-15, pada hari Kamis saya sampaikan dalam penekanan yang lain, dan malam hari ini saya juga akan menyampaikan ayat yang sama tetapi dalam penekanan yang berbeda. Ya, pada ayat yang ke-15 demikian bunyinya. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Puji Tuhan, saya. Kalau dalam kebaktian hari Kamis, dalam Bible Study, saya menekankan pada keobahan yang dialami oleh Stefanus, di mana wajahnya, mukanya berubah seperti muka malaikat. Namun malam hari ini saya akan lebih menekankan kepada apa yang dilakukan oleh orang-orang, yaitu semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah tentu mereka adalah orang-orang yang tidak menyukai, tidak sepaham, tidak sejalan dengan Stefanus. Ya, Alkitab mengatakan semua mereka menatap Stefanus. Ya, kata menatap ini bukannya sekedar melihat, ya, tetapi menatap itu seolah-olah meneropong, ya. Menatap, melihat dengan saksama, menatap dengan teliti, ya. Apa yang ada pada Stefanus itu, ya. Nah, kita harus merasakan dan menyadari bahwa hidup kita seperti ini sebenarnya, ya. Bahwa kita ini diteropong, dilihat. Apalagi saya sebagai seorang hamba Tuhan sangat diteropong dari dalam jemaat, dalam keluarga, maupun di luar. Orang mengenal saya di rumah, di kompleks rumah kami, sebagai rumahnya pendeta. Ya, bagaimana sikap kami itu ditatap, ya, dilihat dengan lekat, ya, dengan kuat-kuat. Seperti apa orang ini yang katanya pendeta, yang katanya orang Kristen, yang katanya anak Tuhan, anak Allah, anak Tuhan. Seperti apa kiprah orang-orang demikian? Nah, oleh sebab itu kalau kita menyadari demikian, kita harus bijak dalam bertindak, bijak dalam bersikap. Seperti apapun ekstrimnya kondisi yang sedang kita alami, satu hal kita harus tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kita menyandang nama besar dari Dia yang memberikan kita, ya, status itu sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Kita memiliki tekanan untuk bersikap dengan baik, sikap dengan hati-hati. Nah, malam hari ini, saudara, saya akan memberikan beberapa poin seperti apa sikap kita dalam menghadapi semua orang menatap kita. Seperti Stefanus, setiap mata ada 70 pasang mata yang menatap Stefanus, belum dengan pengawal-pengawal. 70 itu orang-orang, yaitu kalau sekarang ini mungkin anggota dewan, ya. Ya, itu orang-orang
anggota mahkamah agama, belum pengawal-pengawal bait Allah, belum pengawal-pengawal imam besar. Ya, ada begitu banyak dan semua mereka, mata mereka itu terfokus pada satu titik yang namanya Stefanus. Nah, seperti apa kita harus bersikap dengan tatapan yang demikian kuat, dengan pandangan yang demikian tajam? Mungkin ada yang menatap seolah-olah ingin menelan bulat-bulat Stefanus ini. Ini orang yang menghujat nama Tuhan, menghujat bait Allah, menghujat Musa yang memberikan adat istiadat kepada kami. Ini seperti orang-orang ini, penista agama. Mereka ingin menelan bulat-bulat mungkin Stefanus. Tapi kita lihat saudara, di saat kita menghadapi demikian, contohlah Stefanus. Alkitab mengatakan dia menyandang nama Allah. Dan Allah menyatakan pembelaannya. Stefanus yang mungkin ingin ditelan bulat-bulat, tapi Stefanus memancarkan kemuliaan Allah. Mereka pada akhirnya memandang Stefanus seperti malaikat, ya, pribadi yang sangat disegani oleh orang-orang pada zaman itu, bahkan sampai zaman sekarang, sebab ini makhluk surga. Mereka mewakili wibawa Allah di tengah-tengah umat berdosa ini, ya. Nah, ada 3 poin malam hari akan saya sampaikan. Seperti apa kita bersikap kalau kita mengalami demikian? Kita akan melihat ya dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12, ya. Kita harus menyadari ini, Saudara, bahwa kita jangan anggap bahwa tidak ada orang melihat kita, tidak ada orang kenal kita, ya, dan kita berlaku seenaknya, ya. Jangan. Tuhan katakan, contohlah Stefanus. Kalau kita bersikap sebagai orang yang menyandang nama Allah, Paulus katakan apa? Hiduplah berpadanan dengan panggilanmu. Engkau dipanggil sebagai anak Allah, anak-anak Tuhan. Engkau dipanggil sebagai hamba-hamba Tuhan. Hiduplah berpadanan dengan panggilan itu. Ya. Nah, kita lihat pada ayat yang pertama, kitab Ibrani pasal 12 ayat yang pertama, perhatikan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Hari ini kita dalam suasana Olympic Games, ya, di Tokyo sekarang. Saya tidak terlalu memperhatikan, tapi saya sedikit sekilas-kilas melihat ada satu negara miskin sebenarnya, ya, negara kecil, Jamaika, tapi mereka menarik perhatian dengan sprinter, entah laki entah perempuan yang luar biasa. Mereka mengalahkan negara-negara adidaya dalam olahraga, luar biasa. Dan di saat mereka akan bertarung, seisi stadion itu menatap mereka, semua pasang mata yang ada di stadion itu menatap mereka, terutama siapa? Mereka yang memenangkan medali emas, seperti mereka melihat. Penulis Ibrani mengatakan, seperti itu hidup kita. Kita ada dalam gelanggang perlombaan, gelanggang pertandingan, dan begitu banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Begitu banyak pasang mata yang menatap kita erat-erat, lekat-lekat. Untuk apa? Memperhatikan, meneropong seperti apa kita bersikap, perkataan kita, ya, pandangan hidup kita, perbuatan kita, langkah hidup kita, sikap kita, seperti apa hidup kita. Nah, penulis ini mengatakan apa? Kalau kita menyadari bahwa kita begitu banyak mata yang memandang kita, belum lagi yang dari surga. Di bumi ini saja begitu banyak. Maka seperti apa? Pada ayat mengatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Setiap kita ada tugas berlomba dengan baik. Sampai satu saat, ya, lagu terakhir menutup mata, kita bisa mengatakan, saya sudah menyelesaikan perlombaan dengan baik. Tidak curang, tidak asal-asalan. Kita hidup bukan hanya sekadar hidup. Kita berbeda dengan makhluk yang lain, binatang, yang mereka tidak punya tanggung jawab untuk apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Tapi kita berbeda. Kita seperti menerima mina
atau talenta. Itu hidup itu adalah pemberian Tuhan, titipan Tuhan yang nanti Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Engkau menggunakan sebagai apa titipanku? Seperti apa engkau melakukan titipanku, yaitu hidup dalam tubuh itu. Nah, Alkitab mengatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Dan ini sangat merintangi, sangat menyandung, sangat menentukan keberhasilan seseorang dalam perlombaan yang diwajibkan. Ada beban, ada dosa. Dan Alkitab mengatakan dua-duanya membuat seseorang terseok-seok kalau tidak ditanggalkan. Sehingga apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Tanggalkan. Kalau kita menyadari bahwa kita dilihat oleh banyak orang, maka jangan kita memelihara, jangan kita menyimpan, jangan kita menyayangkan apa-apa yang tidak berguna, apa-apa yang mengganggu konsentrasi kita. Ya, teknologi pakaian olahraga semakin berkembang hari-hari ini, apalagi dalam pakaian untuk para sprinter, itu sangat-sangat diperhatikan. Bukannya sekedar desain, tetapi teknologi. Orang yang menggunakannya sampai-sampai merasakan begitu ringan mungkin ya. Lebih ringan dari tidak pakai baju mungkin. Mereka memperhatikan sisi aerodinamisnya, ya, sisi kenyamanannya, ya. Begitu mereka perhatikan. Nah, apa yang Tuhan katakan? Segala yang tidak perlu. Beban itu apa? Segala hal berat yang tidak perlu. Berat yang mengganggu. Apa contohnya? Ya, kebanggaan diri. Ya, itu berat-berat yang tidak berguna. Gengsi. Itu hal-hal yang tidak berguna, Pak. Kebiasaan-kebiasaan buruk itu hal-hal yang tidak berguna, itu beban. Apalagi itu dosa, itu menjerat, itu menjebak, itu membuat seseorang itu gagal dalam pertandingan yang harus kita lewati. Nah, oleh sebab itu Alkitab mengatakan tanggalkan semuanya itu. Ini hal-hal yang membuat kita tidak bisa berhasil dalam perlombaan. Tetapi untuk bisa menanggalkan itu tentu tidak mudah. Apa yang harus kita alami? Yaitu yang pertama, menyadari apa yang menjadi beban kita. Sebab banyak orang yang punya beban, tetapi dianggap itu sesuatu barang berharga. Sesuatu yang harus dilindungi, disimpan, diselamatkan. Setiap kali seseorang itu tidak menyadari di mana bebannya, di mana halangannya, di mana kekurangannya, dia tidak pernah akan bisa berhasil dalam perlombaan. Oleh sebab itu hari-hari ini, kenapa kita bisa menanggalkan? Yaitu pada saat kita menyadari. Kenapa bisa kita menyadari? Ya, baiklah hari-hari ini kita memeriksa diri kita lebih dahulu. Memang secara alami lebih gampang memeriksa orang lain daripada memeriksa diri sendiri. Tapi biar hari-hari ini kita belajar untuk Tuhan, setiap kali duduk di bawah kaki Tuhan, setiap kali ada waktu tenang untuk kita renungkan. Apa yang Engkau tidak kehendaki dalam hidupku Tuhan? Apa yang Engkau ingin aku lepaskan hari-hari ini? Kesenangan-kesenangan yang membuat kita tidak bisa maju dalam ibadah, tidak bisa maju, tidak bisa tumbuh kerohanian kita. Itu semua beban. Apalagi itu suatu pelanggaran, itu dosa. Begitu merintangi. Oleh sebab itu hari-hari ini, sadari di mana beban-beban itu ada. Sadari dalam hal apa ada beban dan dosa-dosa itu. Sebab tanpa kita menyadari, kita tidak pernah akan meninggalkan atau menanggalkan semuanya itu. Amin. Puji Tuhan. Setelah kita sadari, ya bukannya berhenti disadari. Banyak orang yang menyadari kekurangannya. Iya, om ini emosional. Iya, tante ini tidak sabaran. Iya, saya ini gampang putus asa. Dia sadar kekurangannya. Tapi ya dia tidak mengakui keadaannya. Baik mengakui dalam dirinya, mengakui kepada Tuhan, dan mengakui kepada sesama. Ini kita harus alami ini. Sebab kalau kita mengaku, itu sebenarnya membawa kita untuk
lebih lagi maju dalam kerohanian kita. Kalau kita tidak mengaku, membuat kita punya kesempatan untuk mengulang dan mengulang dan mengulang. Oleh sebab itu biar malam hari ini, ya, untuk kita bisa menanggalkan, Tuhan katakan nomor satu, sadari. Sadari. Orang yang tidak sadar, ya, ada ayat Alkitab mengatakan Roh Kudus membuat kita insaf akan dosa kita. Roh Kudus membuat kita sadar akan kekurangan kita. Oleh sebab itu kita berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Kita berlomba bukan dengan kemampuan kita. Roh Kuduslah kemampuan kita. Roh Kudus dan firman-Nya. Firman itu menyadarkan. Dengar firman, kalau jelas kita boleh merasakan kok tiap kali dengar nyenggol di sini, nyenggol di sana, ya, nyenggol di mana. Itu kemurahan Tuhan. Tuhan ingin membuat kita sadar ada hal-hal yang harus kita tanggalkan. Dan akui itu kepada Tuhan, akui itu kepada diri, akui itu kalau itu menyangkut kepada orang lain, akui. Apalagi kalau sudah merugikan, seringkali gengsi kita lebih besar. Kita tidak tahu bahwa gengsi tidak menyelamatkan kita. Tapi kebesaran hati untuk mengakui kesalahan, itulah jalan keluar. Itulah cara kita dilepaskan. Dibuat seperti kita semakin ringan dalam perlombaan. Tidak semakin berat. Terseok-seok. Jangankan mencapai garis akhir dengan baik. Bahkan untuk melangkah satu langkah kita tidak sanggup. Oleh sebab itu di hari-hari ini, mengaku itu. Itu seperti kita berikrar bahwa saya salah. Alkitab mengatakan 1 Yohanes, saat kita mengaku dosa kita, saat itu darah Allah, darah Tuhan Yesus, maafkan, darah Tuhan, ya, Tuhan Yesus itu membasuh kita, menyucikan dari segala dosa kita. Amin. Dan yang ketiga apa? Bersedia meninggalkan kesalahan. Ya, jadi meningkatlah, menyadari, tidak berhenti di menyadari, lanjut pada mengakui. Tapi melanjut pada mengakui tidak hanya berhenti pada mengakui. Tapi kita harus berubah lagi, maju lagi. Apa? Bersedia meninggalkan kesalahan kita. Sebab ada orang yang sudah menyadari dan mengakui, tapi kembali lagi, tidak punya tekad untuk meninggalkan kesalahannya. Tapi biar hari-hari ini, seperti Alkitab mengatakan, marilah kita menanggalkan. Kata menanggalkan itu melepaskan. Ya, kita tidak menyayangkan, tapi kita relakan. Bahkan sampai saat itu bukan cuma relakan. Kalau relakan berarti kita ada sayang. Tapi kita buang. Seperti sesuatu yang tidak berguna. Begitu kita buang ada rasa kelegaan. Lega kita. Biar kita boleh mengalami demikian. Bersedia menanggalkan apa-apa yang tidak benar. Bersedia meninggalkan segala sesuatu yang tidak benar. Itu harus kita lakukan sejak sekarang. Jangan menunggu. Sebab waktu berjalan dan waktu tidak menunggu kita. Ya, siap atau tidak siap, kita semakin dekat dengan garis akhir. Tapi garis akhir itu membuktikan seseorang itu berhasil atau tidak. Dimulai dari bagaimana hari ini. Mendengarkan firman Allah, merespon dengan baik. Amin. Poin yang pertama apa? Menanggalkan semua beban dan dosa. Tidak ada untungnya. Dan semua itu diteropong. Orang melihat, hamba Tuhan kok masih begitu? Anak Tuhan kok begitu? Kok tidak pernah lepas dari kebiasaan-kebiasaan buruknya, tabiat-tabiat yang tidak baiknya? Kok masih begitu? Sekian lama jadi anak Tuhan, katanya orang Kristen, tapi kok masih memikul beban dan dosa? Semua orang meneropong kita. Tanggalkan. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua apa, saudara? Kitab 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 mulai. Ya, 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-11. Demikian bunyinya. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ya. Ayat yang ke-12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Seperti Stefanus memiliki hidup yang baik di tengah-tengah anggota mahkamah agama, Tuhan katakan kita harus memiliki
cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, Stefanus juga difitnah sebagai orang durjana. Oh, ini penista agama, ini penista Allah. Alkitab mengatakan mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Oh, puji Tuhan. Ya. Yang kedua apa? Kita memiliki cara hidup yang baik. Memiliki cara hidup yang baik. Setelah kita menanggalkan apa-apa yang lama, kita mulaikan cara hidup yang baru. Jangan diulang-ulangi lagi, Saudara. Itu nanti ya seperti rumah yang tidak jadi-jadi, Saudara. Dibongkar sana, bangun lagi, bongkar pasang terus. Gak pernah selesai, gak pernah maju-maju. Kalau kita sudah menyelesaikan apa-apa yang tidak baik, kita tinggalkan apa-apa yang tidak baik, mulailah melangkah dalam cara hidup yang baik. Alkitab mengatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Ini Paulus katakan kepada orang-orang yang berada di perantauan. Mereka orang-orang Yahudi yang Kristen, ya, dan mereka hidup di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi. Mereka harus punya cara hidup yang berbeda. Sehingga apa? Apapun keadaan kita, ini bangsa Yahudi ini, dimanapun mereka itu dimusuhi. Kalau kita lihat sejarahnya mulai dari Mesir, dibuang ke Babilonia, ya dibuang ke Asyur, bahkan sampai pada zaman Israel modern, dimanapun mereka berada, seperti mereka itu dimusuhi. Memang ada cara-cara yang tidak baik dalam bangsa ini, ya, kelicikannya, tapi juga mereka banyak orang yang iri karena apa? Mereka kaya, sebab mereka irit, mereka bijak dalam mengelola keuangan, sehingga mereka lebih kaya dari ya orang-orang tempatan di mana mereka berada, ya. Tapi bagi kita di hari-hari ini, lebih dari semuanya itu, kita harus memiliki cara hidup yang baik. Ya, kita harus memiliki cara hidup yang baik. Apa itu cara hidup yang baik? Nomor satu, cara hidup yang baik itu adalah hidup yang benar. Berdasarkan firman Allah. Hidup kita harus benar. Ya, hidup kita harus benar. Ini yang baik. Kalau kita tidak hidup benar, tidak baik. Dari mana kita boleh mendapatkan firman Allah? Itulah kebenaran. Oleh sebab itu, setiap kali kita dengar firman Allah, bukan hanya sekedar menyenangkan telinga, tapi seperti kita ingin mendapatkan tuntunan. Seperti apa yang seharusnya kita benar? Sebagai anak-anak sekolah yang belajar, seperti apa engkau bersikap sebagai seorang siswa, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang manajer. Saya banyak mendengar kesaksian-kesaksian orang yang kesaksian itu kesaksian miring. Ya, orang itu kalau di gereja kelihatannya seperti malaikat. Tapi kalau di kantor ngamuk jelek sekali. Ya, kalau dia ngamuk jelek elek. Gak seperti orang gerejaan katanya begitu. Tidak memiliki cara hidup yang baik. Tapi milikilah cara hidup yang baik. Dari mana kita bisa tahu hidup benar itu? Dari firman. Ya, dari firman itulah standar kebenaran yang sebenarnya. Ya, sebab kalau kebenaran itu datang dari diri sendiri, itu berbeda-beda, itu subjektif. Tapi yang paling objektif adalah firman, sebab ini dari kacamata atau dari sudut pandang Allah yang diberikan kepada manusia. Yang kedua, cara hidup yang baik itu apa? Kudus. Kita harus hidup kudus. Mulaikan hari-hari ini. Hidup kudus. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, Paulus katakan yang saya katakan tadi, berpadananlah. Ya, sesuai dengan panggilanmu. Ya, kita ini bangsa yang kudus, cara hidup kita adalah kudus. Allah kita kudus, ya. Dia katakan ayat sebelumnya, kalau engkau memanggil aku Allah, ya, maka engkau harus kudus sebab aku adalah Allah yang kudus. Tidak mungkin menyembah Allah yang kudus, umatnya najis, umatnya jelek, umatnya kotor. Nah, oleh sebab itu di hari ini
ini kita harus mengalami demikian. Ya, hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang tidak baik ini. Supaya ada perbedaan, jangan sama saja. Apa bedanya, saudara? Apa istimewanya? Apa unggulnya anak Tuhan di tengah-tengah bangsa yang bukan orang-orang percaya kalau kita tidak punya kelebihan? Apa kelebihan kita? Memiliki cara hidup yang baik. Ya. Dan yang ketiga, apa? Pada saat kita berada di mana semua mata meneropong kita. Ya, nomor satu tadi saya katakan, tanggalkan segala yang tidak baik. Terus yang kedua, memiliki cara hidup yang baik. Dan yang ketiga, saat kita seperti diteropong, itu adalah kesempatan untuk bersaksi. Manfaatkan setiap kesempatan adalah kesempatan untuk bersaksi. Petrus, Paulus, dimanapun dia berada, apalagi ketemu orang banyak sudah ngumpul, udah kesempatan, udah bikin KKR saja, nggak perlu diada-adakan. Ini orang sudah ada, tinggal kita bersaksi. Jadi pada saat kita dipandang orang banyak, dilihat orang banyak, ada orang yang merasa risih. Aku kok diteropong, salah sedikit viral, ya salah sedikit viral, heboh semuanya. Dia tidak tahu bahwa kita diteropong oleh mata orang banyak adalah kesempatan untuk bersaksi. Itu kesempatan bersaksi. Manfaatkan kesempatan itu. Sebab kita dalam bersaksi, nomor satu, menyaksikan kebesaran Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Tapi nomor dua, menyelamatkan banyak orang. Banyak orang yang binasa karena ketidaksadarannya. Tetapi Tuhan katakan kepada kita, ya, tolong baca. Di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua ini, ya kita tidak beralih pada bagian yang lain, tapi kita baca pada ayat yang ke-9 dan ayat 10. Oh, haleluya. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 9 dan 10 demikian. Tadi kita baca ayat 11 sampai 12, kita sekarang baca ayat sebelumnya, 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya apa saudara? Kamu memberitakan, to proclaim, ya, untuk memberitakan, ya, perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan. Ini poin yang pertama, memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Poin yang kedua, ingat saudara ya, semua tahu, orang tahu kita dulunya seperti apa brengseknya, seperti apa bejatnya, seperti apa enggak benernya kita ini, enggak kudusnya, orang semua tahu. Tapi kita lihat Tuhan katakan apa? Perbuatan tangan Allah yang mencomot kita dari kegelapan untuk dibawa kepada terangnya. Dulu kita penuh dengan beban dan dosa. Kita tinggalkan untuk kita mulai hidup baru. Untuk apa? Jangan berdiam diri. Jangan tutup mulut. Jangan silent. Tapi Tuhan katakan apa? Kita berteriak. Kita menyaksikan. Bukan menyaksikan kebaikan kita. Bukan menyaksikan kehebatan kita, kemampuan kita merubah diri kita sendiri. Tapi Alkitab mengatakan, memberitakan perbuatan yang besar dari Allah. Paulus berulang-ulang kali mengatakan, aku dahulu orang yang garang, orang yang bejat, orang yang berdosa. Tapi kemurahan Tuhan, yang dia besar bukan kebaikannya, tapi kemurahan Tuhan. Beberapa ayat kita baca, saudara. Kemurahan Tuhan, ini perbuatan yang besar dari Allah. Kalau kita melihat itu yang membuat orang lain tergairah. Kalau begitu saya pun bisa mengalami hal yang sama. Sebab Allah adil dan Allah mampu melakukan segala yang baik buat setiap orang. Asal dia mau dikerjakan, digarap oleh Tuhan. Amin. Ya, kita lihat saudara, dalam suratan 1 Timotius banyak ayat kita baca. Membesarkan, nanti kan 1 Korintus 15 ya. Lebih dulu kita baca 1 Timotius. Bagaimana Paulus mengatakan kemurahan Allah itu yang mengubahkan hidupnya. Bukan dirinya. Dirinya dia katakan, aku gagal. Aku berusaha untuk jadi baik tapi aku tidak bisa. Aku manusia celaka. Tapi oleh korban Tuhan, Dia
yang membuat aku bisa lepas dari tubuh maut ini. 1 Timotius pasal yang pertama. 1 Timotius pasal yang pertama ayat 13 demikian. Aku yang tadinya, ini isi dari kesaksian kita. Bukan, lihat lo om, lihat lo tante ini, lihat lo aku ini baik sekarang. Tapi bagaimana Tuhan mengerjakan sesuatu dalam hidupnya, dia tidak berbicara. Ya, bukan begitu kesaksian. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tapi aku telah dikasihaninya. Ini perbuatan Allah. Dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku. Dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Ini membuat orang tidak putus asa. Kalau begitu saya pun bisa diselamatkan ya. Untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani. Agar di dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan hidup dan mendapat hidup yang kekal, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Bukan bagi aku, bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Jadi kesaksian itu, saudara ingat, kesaksian itu pada akhirnya Tuhan yang dibesarkan, bukan siapa-siapa. Kesaksian yang benar pada akhirnya Tuhan yang dimuliakan. Ya, 1 Korintus 15. Ya, itulah hidup kita ini. 1 Korintus 15. Ayat yang ke-8. Nah, kita lihat ini. Selalu dia katakan, aku ini orang yang tidak layak. Ya, aku, ya, ayat yang ke-8. Dan yang paling akhir, bagaimana Allah menampakkan, Tuhan Yesus menampakkan diri dalam kebangkitannya kepada beberapa orang dan beberapa kelompok. Ayat yang ke-8, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ya, ini anak prematur ya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ayat yang ke-10 perhatikan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku bekerja lebih keras daripada semua mereka. Tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajarkan dan demikianlah kami menjadi percaya. Jadi apapun kebaikan tidak mengarah kepada diri sendiri. Tetapi apapun kebaikan yang kita boleh alami, itu semata-mata adalah perbuatan Allah. Oleh sebab itu biar malam hari ini, ayo setiap kali kita diteropong, dilihat, ya, itu adalah kesempatan kita menyaksikan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Kita yang dahulu, orang tahu, wanita yang mengurapi kaki Tuhan, orang tahu semua siapa dia. Dia terkenal sebagai perempuan berdosa. Tetapi dia sekarang sudah dilepaskan. Sekarang dia memiliki cara hidup yang baik. Hidupnya yang akan datang itu hanya didedikasikan kepada Dia yang telah menebus dan mengangkat dari lembah hitam, dari lumpur dosa, untuk dipandang layak, dipakai sebagai alat untuk pekerjaan kemuliaan. Tuhan Yesus semoga berbicara secara spesifik kepada kita. Saya punya keterbatasan dalam berbicara, tapi saya percaya kalau sudah membuka hati, saya akan mengalami. Benar Tuhan. 3 poin ini apa? Tanggalkan dosa, miliki cara hidup yang baik, manfaatkan kesempatan untuk bersaksi. Maka kita akan menjadi orang-orang yang
tidak percuma mendapatkan kesempatan hidup di dunia ini. Dalam tubuh fisik ini adalah kesempatan memuliakan Allah sebesar-besarnya. Ya, kita akan nyanyikan satu lagu, kita akan berlutut, kita akan gunakan waktu untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Melaksanakan perintah-Mu demi kepentingan kebentukan. Sucikan hidupku lengkapi dengan Roh-Mu, penuhkan hamba dengan limpahan firman-Mu, agar tiap perbuatan maupun tiap perkataanku menyaksikan dan memuliakan pribadi-Mu. Sucikan hidupku lengkapi dengan Roh-Mu, penuhkan hamba dengan kelimpahan firman-Mu, agar setiap perbuatan maupun setiap perkataanku menyaksikan dan memuliakan pribadi-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Haleluya, haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. La 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 yasi. Haleluya. 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 Oh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Ya Rabbal Haleluya. 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 La 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 yasi. Haleluya. Ya la 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 yasi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya Rabbal yasi. Ya Rabbal Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh. La 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 yasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih haleluya, haleluya, ya lama ya terima kasih Tuhan, haleluya, 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 ya lama ya terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, lama ya haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya, haleluya, lama ya haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya, 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 ya lama syara lama haleluya, ya lama ya syira lama haleluya, haleluya, lama ya syara lama haleluya, 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 terima kasih, terima kasih Tuhan, haleluya, ya lama ya terima kasih, haleluya, haleluya,
kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya lava lava yase. Shira lava 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 yase. Oh. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, haleluya, haleluya, haleluya. Ya lava lava yase. Haleluya. La la lava 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 yase. Haleluya. Haleluya. Oh. Ya la 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 yase. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya lava yase. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. La 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 yase. Shara lava 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 yase. Shira lava 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 yase. Shira lava lava lava. Haleluya. 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 La 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 la. Oh, ampuni kami, kuatkan kami Tuhan. Haleluya. Lara lava lava yase. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita akan nyanyikan lagu tadi. Haleluya.
Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Ya haleluya. Kuasailah kuasailah Tuhan segenap tubuh jiwa rohku, terangkan akalku untuk melihat wujud-Mu. Pakailah hidupku melaksanakan perintah-Mu demi kepentingan pembentukan tubuh-Mu. Sucikan hidupku, lengkapi dengan Roh-Mu, penuhkan hamba dengan limpahan firman-Mu, agar setiap perbuatan maupun setiap perkataanku menyaksikan dan memuliakan pribadi-Mu. Sucikan hidupku, lengkapi dengan Roh-Mu, penuhkan hamba dengan kelimpahan firman-Mu, agar setiap perbuatan maupun tiap perkataanku menyaksikan dan memuliakan pribadi-Mu. Sang kasih, malam hari ini biar kita menggunakan seluruh yang Tuhan berikan kepada kita untuk memuliakan Tuhan pada akhirnya. Bersaksi tentang kebesaran kasih karunia-Nya untuk kita yang tadinya tidak layak seperti Rasul Paulus, tapi boleh menjadi orang-orang yang bisa mempersiapkan umat Tuhan yang lain dalam ketidaklayakan, boleh juga mengalami kasih karunia Tuhan yang sama yang kita alami, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Sebab untuk itu memang Tuhan memberikan kita kesempatan hidup di dunia ini dengan segala problematikanya, supaya kita boleh bermanfaat bagi orang-orang yang sekitar kita dan memperkenankan hadirat Tuhan. Kalau saudara rindu mengalami hal yang sama, ayo kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Kuasailah aku Tuhan, tubuh jiwa rohku. Kita bangkit berdiri. Kuasailah, kita bangkit berdiri Tuhan. Segenap tubuh jiwa rohku untuk tunduk menyerah pada kehendak-Mu.
setiap coba dan godaan, menempuh jalan kematian dan kebangkitan. Sucikan hidupku, lengkapi dengan Roh-Mu, penuhkan hamba dengan kelimpahan firman-Mu, agar setiap perbuatan maupun tiap perkataanku menyaksikan dan memuliakan pribadi-Mu. Sucikan hidupku, lengkapi dengan Roh-Mu, penuhkan hamba dengan kelimpahan firman-Mu, agar setiap perbuatan maupun setiap perkataanku menyaksikan dan memuliakan pribadi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami. Dalam kekurangan kami, dalam ketidaklayakan kami, Engkau angkat kami, Engkau layakkan kami. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Banyak kekurangan, kelemahan kami, tapi di situ justru kami melihat kebesaran kemurahan-Mu melampaui kesalahan kami, sehingga kami boleh mengalami Tuhan, hari demi hari kami boleh memiliki kehidupan yang lebih baik lagi. Dan untuk itu Engkau memberikan kami hidup, bahwa hidup kami adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kalau kami tidak menggunakan kesempatan untuk menjadi lebih baik, kami sudah gagal menggunakan kesempatan hidup ini. Sebab hidup yang satu kali ini adalah kesempatan yang luar biasa berharga. Iblis tidak mendapatkan, roh-roh setan-setan tidak mendapatkan kesempatan. Kami mendapatkan kesempatan. Biarlah gugah setiap anak-anak-Mu, buka pengertian kami untuk kami menggunakan kesempatan hidup yang kami tidak tahu sampai kapan batas akhir umur hidup kami. Tapi setiap hari yang boleh kami dapatkan, setiap hari adalah kesempatan untuk mengalami keubatan ke arah lebih baik lagi. Setiap hari kami boleh mengalami kemuliaan yang lebih besar. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, biarlah anak-anak-Mu boleh memandang Engkau dalam kemuliaan. Dan kami semua diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Memancarkan terang kemuliaan-Mu. Perbuatan ajaib yang sudah mengangkat kami dari kegelapan yang pekat kepada terang yang besar. Itulah pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai anak-anak-Mu, pakai hamba-Mu dan anak-anak-Mu semuanya ini Tuhan. Betapa dahsyatnya pekerjaan-Mu. Kalau kami semua bergerak, maka tidak ada tempat yang cukup menampung jiwa-jiwa yang merindu. Sama seperti apa yang sudah kami alami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu penuh dengan kekurangan dalam menyampaikan firman Allah. Namun Engkau sudah membebani kami dengan beban pelayanan ini. Dan Engkau sudah memampukan kami. Biarlah selanjutnya Engkau yang bekerja.
Oh Tuhan, meyakinkan setiap pribadi yang mendengarkan mengalami hal yang ajaib ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan menyelesaikan ibadah kami. Kami percaya tanpa kami minta Tuhan, Engkau sudah menolong. Engkau mulai menyembuhkan. Engkau mulai menolong. Kami melihat cara-Mu bekerja sangat nyata. Kalau Engkau sudah menolong kami dalam manusia batinnya, manusia rohania kami, maka apapun yang menjadi kebutuhan-kebutuhan jasmani kami itu terlalu murah, itu terlalu tidak berarti dengan keselamatan jiwa setiap anak-anak-Mu, sehingga tanpa kami minta sekalipun Engkau sudah sediakan bagi kami dengan limpahnya. Terima kasih Tuhan. Kami akan tutup ibadah pada malam hari ini, dan biarlah berkat surga yang melimpah ada dalam setiap anak-anak-Mu, dalam setiap pribadi, dalam setiap nikah, dalam setiap rumah tangga, dalam buah nikah, dimanapun kami berada. Terima kasih, dan kini kasih terimalah berkat kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Sudah, kebaktian kita sudah selesai dan kita akan beribadah dalam kebaktian-kebaktian yang terdekat adalah pada hari Kamis. Ada kebaktian PA disertai dengan perjamuan kudus. Saudara yang ingin mengalami persekutuan dengan perjamuan suci bukan untuk mendapatkan kesembuhan, bukan untuk mendapatkan pertolongan, tapi untuk bersekutu dengan sengsara Tuhan. Saudara persiapkan roti dan anggurnya, sebab pada saat kita makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, kita share sengsara Tuhan dalam hidup kita, kematian Tuhan dalam hidup kita, supaya kebangkitannya juga nyata dalam kita dan kemuliaan menjadi jaminan akan kita alami nanti. Inilah kebaktian kita. Kemudian hari Sabtu ada kebaktian kaum muda dan remaja jam 5:30 sore, dan Minggu sore jam 5:30 sore ada kebaktian umum jam 5:30 sore, kebaktian umum di tempat ini ya secara online tetap masih sampai hari ini. Pemerintah belum membuka kesempatan untuk kita bisa berkumpul dan kita bersabar. Saya percaya kalau kita sabar dan kita manfaatkan hari-hari ini, maka ada waktunya Tuhan akan bukakan buat kita, manfaatkan. Jangan seperti yang lalu, kita cuek, kita acu tak acu, ya, tetapi kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Inilah kebaktian kita, setialah Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat malam.